kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2017 yang lalu dan dibintangi oleh Kazuya Kamenashi dan juga Tao Tsuchiya. Bercerita tentang seorang gadis SMA yang mengikuti kencan buta. Saat itu dia berpura-pura berumur 22 tahun. Di sana dia bertemu seorang pria yang disukainya. Namun setelah tahu dia masih anak SMU, si pria yang ternyata polisi ini menjadi marah. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Kisah bermula ketika Kako Montoya yang berumur 16 tahun ikut kencan buta karena diajak temannya. Tetapi saat kencan buta itu dia harus berpura-pura menjadi gadis berumur 22 tahun. Sementara itu Kota Sagano yang merupakan lelaki di kencan butanya tampak tertarik dengan Kako. Akan tetapi setelah mereka jalan pulang berdua, Kota baru tahu kalau Kako ternyata berumur 16 tahun. Menurutnya tindakan yang dilakukan Kako itu sangat bodoh dan hanya akan dilakukan oleh anak nakal. Dibilang anak nakal, Kako tentu saja merasa marah. Dia lalu pergi dari hadapan Kota. Tetapi sayangnya dia bernasib buruk. Karena tidak jauh dari sana ada preman yang merupakan teman Okami, yang merupakan teman sekelasnya. Untung saja saat itu Kota datang dan menyelamatkan Kako dari preman itu. Meskipun Kako sedikit mengalami luka karena dipukul oleh Okami. Dari kejadian itu, Kako tahu kalau Kota ternyata seorang polisi. Sementara Kota sendiri ternyata telah mengenal Okami sejak lama. Saat menemani Kako di rumah sakit, Kota mengatakan kalau dia tidak mau pacaran dengan anak SMA. Karena ditakutkan akan banyak gosip yang tidak enak didengar. Mendengar hal itu, Kako pun menjadi sedih. Karena dia sudah terlanjur cinta kepada Kota. Namun Kota ternyata juga menyukai Kako. Tetapi dia tidak ingin pacaran dan ingin langsung menikah agar tidak timbul gosip dari masyarakat. Mendengar hal itu, Kako tidak bisa menahan senyumannya. Dia begitu bahagia karena diajak menikah oleh orang yang dia sukai. Kako memiliki impian dilamar oleh laki-laki dengan cara romantis. Dan sekarang seorang polisi tampan mengajaknya menikah. Sementara itu, Kota pun lalu berkunjung ke rumah Kako. Di sana dia mengungkapkan niatnya untuk melamar Kako kepada orang tuanya. Ayah Kako pada awalnya tidak setuju karena umur mereka yang berbeda jauh. Namun lambat laun dia setuju mengingat Kako yang tampak bahagia. Singkat cerita, Kako dan Kota pun akhirnya menikah, serta tinggal satu rumah. Hanya saja Kako tidak menceritakan pernikahannya itu pada teman-temannya di sekolah, kecuali pada teman akrabnya yaitu Yaguchi. Sejak tinggal serumah, Kako berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan perannya sebagai istri. Dia bahkan sangat bahagia tinggal bersama dengan Kota. Pada keesokan harinya saat sepulang sekolah, Kako bertemu dengan Okami. Saat itu Okami meminta maaf karena telah memukulnya pada malam itu. Okami ini sebenarnya adalah orang yang baik dan mandiri. Dia bekerja untuk keperluannya sendiri karena keuangan keluarganya yang buruk. Bahkan ayah tirinya selalu bertindak kasar dan sering meminta uang kepada ibunya. Dan dia sendiri juga sering dihajar oleh ayah tirinya. Kemudian berkat cerita dari Kako, akhirnya Yaguchi dan juga Jiro mengajak Okami untuk terlibat dalam festival budaya yang akan diadakan oleh sekolah mereka. Awalnya Okami menolak dan tidak mau untuk bergabung dengan mereka. Tetapi karena mereka gigih, akhirnya Okami mau ikut untuk berpartisipasi. Sementara itu Kako sendiri merasa penasaran apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Okami dan apa alasan dia selalu terlihat menyendiri di dalam kelas. Sore itu Kota datang menemui Kako di sekolahnya. Akan tetapi mereka hanya bertemu di dalam mobil. Saat itu Kako bertanya mengenai Okami. Karena menurutnya Kota mengetahui banyak hal tentang Okami. Namun ujung-ujungnya mereka bertengkar karena Kota mengatakan kalau dia tidak akan memberitahu Kako tentang rahasia Okami. Karena itu adalah urusan dari kepolisian. Dan Kota juga berkata kalau Kako orang luar yang tidak harus tahu urusan kepolisian. Kako pun merasa sedih karena mereka telah menikah, namun Kota tetap saja menganggapnya orang luar. Sepulang sekolah, Kako yang berbarengan dengan Okami mengatakan kalau lukanya sudah sembuh. Jadi Okami tidak perlu lagi memikirkan masalah kejadian waktu malam itu. Kako lalu juga meminta Okami untuk menjadi temannya seperti yang lainnya. Dia juga berkata sebagai teman dia akan berusaha untuk membantu Okami sebisa mungkin.
Beberapa waktu kemudian saat di kantor polisi, Kota mendapat kabar kalau terjadi keributan di rumah Okami. Ketika sampai di sana, Okami berbohong dan mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Namun Kota tidak percaya. Dia bisa melihat wajah Okami yang penuh dengan luka. Dan Kota pun meminta Okami untuk jujur. Karena jika begini terus, Okami yang justru akan menderita. Pas ketika itu, ayah tiri Okami pun keluar. Kota langsung membawanya untuk dimintai keterangan. Karena sudah banyak kejadian kekerasan yang dirasa telah dilakukannya pada Okami dan juga ibunya. Singkat cerita, acara festival sekolah pun hampir tiba. Akan tetapi Okami tidak datang ke sekolah. Padahal Jiro dan Yaguchi telah menyiapkan seragam untuknya. Dan akhirnya Kako, Jiro, dan juga Yaguchi akhirnya pergi ke rumah Okami untuk memastikannya. Sesampainya di sana, Okami mengatakan kalau dia tidak bisa ikut festival karena ada keperluan lain yang harus diurus. Namun Kako dan yang lainnya tidak mengerti apa sebenarnya urusan Okami, sehingga dia tidak mau ikut untuk festival sekolah. Namun pada akhirnya Kako pun mengikuti Okami ke dalam rumahnya, dan alangkah terkejutnya Kako, Jiro dan juga Yaguchi begitu melihat rumah Okami yang berantakan. Rumah Okami yang begitu berantakan adalah karena dia habis disiksa oleh ayah tirinya. Lantas Kako dan yang lainnya pun lalu membantu Okami untuk membersihkannya. Dengan begitu, Okami tidak memiliki alasan lagi untuk tidak ikut festival budaya sekolah. Saat itu, Okami hanya bisa menangis melihat teman-temannya membersihkan rumahnya yang telah berantakan tersebut. Pada keesokan harinya, festival budaya pun dimulai. Beragam acara tampak berlangsung di sekolah mereka, mulai dari pentas musik hingga berbagai acara lainnya. Kako sendiri menggunakan kostum kura-kura yang membuatnya tambah imut, dan alangkah kagetnya Kako begitu melihat kedatangan Kota. Secara waktu itu Kako mengajak Kota untuk datang, tetapi Kota mengatakan kalau dia ada tugas dari kantor kepolisian. Sementara itu Kota sendiri mengatakan kalau dia harus datang, karena beberapa hari ini hubungan mereka sedikit tidak baik, dan sering terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kako pun lantas tersenyum bahagia, dan mengatakan kalau ini akan menjadi kencan yang sangat romantis. Kako lalu mengajak Kota masuk ke ruangan kostum, dan memakaikan kostum seorang siswa pada Kota agar dia tidak ketahuan. Dan mereka pun kemudian menikmati acara festival. Di sisi lain, teman-teman Okami ternyata menyimpan dendam pada Okami. Mereka saat itu juga datang ke sekolah dan berencana untuk menculik Okami. Tetapi karena Okami terlihat selalu bersama orang lain, mereka pun lalu memutuskan untuk menculik Kako yang saat itu sedang sendirian. Dan untuk dijadikan sebagai umpan memancing Okami. Kota yang melihat hal itu dari kejauhan sangat kaget dan marah. Bersama dengan Okami, Kota lalu menuju markas mereka. Di sana terjadi perkelahian, di mana Kota terkena tusukan karena berusaha melindungi Kako. Dan dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Kako sendiri sangat sedih dengan kejadian ini. Dia merasa bersalah dan ketakutan, karena dia tidak ingin melihat orang yang dicintainya mengalami hal ini. Hingga akhirnya Kako merasa tidak sanggup lagi untuk memikul beban yang seperti ini. Dia tidak ingin hidup dengan orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya. Dia tidak ingin Kota meninggal untuk melindunginya. Dan sejak saat itulah Kako pun memutuskan untuk berpisah dengan Kota. Kako juga balik ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana. Hingga akhirnya mereka pun tidak saling bertemu lagi entah beberapa lama. Pada suatu pagi, Kako berangkat ke sekolah dari rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, dia melihat Kota yang sedang bertugas. Karena tidak ingin bertemu, Kako pun langsung memacu sepedanya untuk menghindari Kota. Sementara itu, Okami sendiri tengah sibuk membantu memindahkan barang-barang yang ada di rumahnya ke dalam mobil box. Dia dan ibunya mulai saat ini tidak tinggal di sana lagi. Di tengah kesibukannya itu, Kota datang menghampirinya. Mereka berdua pun mengobrol di taman. Okami menjelaskan kepada Kota bahwa hari ini dia dan ibunya akan pindah ke kampung halaman dan akan menata lagi kehidupannya agar bisa lebih baik. Kota pun merasa sedikit sedih dengan kepergian Okami, karena dari Okami dia teringat kehidupannya 10 tahun yang lalu. Kota pun kemudian memberikan spirit kepada Okami agar dia bisa berubah di tempat yang baru. Kemudian scene berganti. Suatu hari ada acara tentang kepolisian di sekolah Kako, di mana saat itu Kota menjadi salah satu pembicaranya. Pada sesi tanya jawab, Yaguchi mengajukan pertanyaan yang mewakilkan apa yang sedang dialami oleh Kako.
Dia menanyakan kenapa kalau menjadi seorang polisi berarti harus mempertaruhkan nyawa. Lalu kenapa orang masih mau menjadi seorang polisi? Kota pun lalu maju untuk menjawab pertanyaan itu. Kota menceritakan sebuah kisah di mana ayahnya dulu meninggal karena melindungi dirinya. Dan menurutnya menjadi polisi bukanlah mempertaruhkan nyawa untuk orang terkasih, melainkan untuk terus bertahan hidup bersama orang yang dicintai. Kako yang mendengar penjelasan dari Kota akhirnya tersadar dengan kesalahan tindakannya. Tidak seharusnya dia menjauhi Kota hanya karena dia seorang polisi. Dan kapan saja bisa mati demi melindungi dirinya. Kako pun saat itu benar-benar merasa sangat menyesal. Setelah menyadari kesalahan masing-masing dari mereka karena kesalahpahaman, akhirnya setelah acara itu selesai, Kota pun berusaha kembali ke aula untuk mencari Kako. Begitu juga dengan Kako yang kembali ke sana untuk mencari Kota. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu dan saling memaafkan. Dan berjanji akan memulai lagi kehidupan rumah tangga mereka dari awal. Namun di saat momen romantis mereka akan berciuman, seseorang datang yang membuat mereka salah tingkah. Dan film pun berakhir dengan happy ending. すいません。